Kesaksian Putri Chandrawati membuat sejumlah orang mengernyitkan dahi. Ada berbagai keterangan Putri yang dianggap janggal, terutama soal peristiwa di Magelang pada 7 Juli lalu. Jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana dan juru kamera Bimo Wicaksana akan membahasnya bersama pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Ini ulasan selengkapnya. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat masih meninggalkan sejumlah teka-teki. Antara lainnya adalah perilaku Putri Chandrawati, salah satu tersangka pembunuhan yang dinilai mempunyai beberapa sikap yang janggal pada saat memberikan kesaksian selama persidangan. Itu kan ada sejumlah sikap yang dinilai janggal ya Pak saat memberikan kesaksian. Itu pendapat Bapak seperti apa? Di persidangan terakhir ini buat saya cara dia berkomunikasi dan caranya FS suaminya berkomunikasi kepada majelis hakim, pada publik itu mulai tanda petik mulai mirip nih. Di mana sebelumnya kalau kita bicara tentang bagaimana mereka bersaksi, IPC sih masih tetap kayak biasanya. Tapi FS itu jadi lebih tanda petik kayak VC, jadi lebih kayak berhati-hati. Nah, itu yang saya garis bawahi. Berhati-hati itu yang terlihat di bagian sini. Kita kan lihat bahwa dia mulai emosional nih. Mulai bergetar gitu ya? Iya. Kalau kita perhatikan cara dia menjawab pertanyaan, bicara, ngomong kayak gini, cara dia megang mic, bahasa tubuh yang ditampilkan itu sangat minim. Jadi cuman megang mic, terus kemudian ditaruh misalnya, terus tangan sebelah kirinya itu taruh di pangkuannya terus. Nggak ada yang salah dengan itu. Bukan berarti itu kemudian jadi salah. Itu nggak janggal, biasa saja. Oh iya biasa saja. Tapi itu penanda bahwa seseorang membatasi bahasa nonverbalnya karena dia jagain sesuatu. Hati-hati. Jawaban-jawaban itu tanda petik buat saya adalah jawaban hafalan. Karena ini jawaban harus berhati-hati. Jadi dia kan di sini ngaku dibanting 3 kali dan diperkosa oleh Yosua. Itu tangisannya gimana Pak? Ekspresi tangisannya itu. Ketika kita bicara terkait tentang ketika Putri Chandrawati menangis ketika ditanya terkait substansi yang berhubungan dengan pelecehan atau kekerasan seksual yang tanda petik diklaim dialami oleh Putri Chandrawati. Sebetulnya kalau kita bicara tentang konsep kondisi psikologis seorang yang korban dari pelecehan atau kekerasan seksual, seorang laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, yang terjadi di kepalanya ini sebetulnya karena dia mengalami trauma, maka dia akan cenderung untuk mengulang kejadian tersebut, seringkali mengulang kejadian tersebut, apalagi dia di-trigger, dipancing, dipicu oleh suatu hal, apalagi ini pertanyaan langsung. Ya, jadi kalau kita lihat nangisnya memang benar nangis, dan dia ketika memejamkan mata ini adalah ekspresi dia memang benar-benar ekspresi sedih, tarikan-tarikan wajahnya memang sedih. Sementara ketika bicara tentang Brigadir Yosua yang sekali lagi diklaim sebagai pelaku, itu sudah dari sebelum-sebelumnya itu nggak ada ekspresi yang luar biasa, nggak ada ekspresi yang sedih, takut, malu gitu. Ketiga ekspresi lainnya ini tidak muncul saat Putri Chandrawati kemudian menangis. Nggak, ya kalau dibilang bahwa kan nggak harus muncul, tapi biasanya kelihatan berupa kilasan seperti itu. Yang ini tidak. Ketika bicara seperti ini, nah ini kan suaranya dia bergetar gitu. Nah ketika bergetar dan dia memunculkan ekspresi sedih, itu benar ekspresi sedih. Dia masih trauma, dia akan diem, bisa menjawab, mungkin bibirnya bergetar, ketika suara bergetar dia akan jawab. Dan ketika pun saya sudah berhenti bertanya, dia akan masih gemeter. Karena ini kayak luka masih basah. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik Bapak sebagai pakar mikroekspresi itu apa Pak? Buat saya cuma 2, bahwa masih banyak yang belum dikeluarkan, masih disembunyikan dan itu masih kelihatan sekali. Ya, masih banyak yang disembunyikan, ditutupi dan fakta-faktanya belum dijabarkan secara as it is apa adanya. Karena apa? Dari cara dia jawab, dari ekspresinya seperti itu. Kedua, sebetulnya bisa digali lebih jauh dengan pertanyaan yang spesifik, pertanyaan yang tepat, sebetulnya bisa digali.
ya masih panjang kalau kita mau dapat ini terang benderang. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Kili. Jadi saudara, terlihat bahwa jalannya persidangan kasus pembunuhan ini masih panjang, dan teka-teki masih banyak yang belum terungkap secara keseluruhan. Tentunya jalannya persidangan kami akan terus pantau hingga selesai. Rangga Indrajana, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.